Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev membagikan mobil listrik BYD kepada seluruh pemain Uzbekistan karena berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara di sebuah negara yang saya nggak tahu di mana itu tempatnya, baru lolos ke putaran keempat, memberikan jam tangan mewah dan hasilnya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah kekalahan memalukan apa-apa ya, atau menyakitkan ya, pokoknya kekalahan lah, setengah lusin gol 6-0, 6 gol dari Jepang, saudara-saudara, dari tim lapis ketiga Jepang, saudara-saudara, itu sekarang sudah, ya lupakan itulah, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa banyak pengamat, banyak pandit, termasuk dari PSSI, ya ini untuk pembelajaran lah, belajar menatap masa depan. Ya, saya berpikir, masa setiap kali kalah kita belajar? Ya, kalau belajar terus, kapan majunya? Kapan ujiannya? Kapan lulusnya? Masa kalah dari Australia belajar? Terus kalah dari mana lagi itu dulu belajar? Apalagi kalau belajar, kalau pemainnya kayak Hoki Caraka, kayak Arkan Kakak, kayak Iqbal Gwijangge, itu belajar. Tapi kan ini pemainnya pemain Eropa. Masa iya belajar terus? Tapi ya udahlah, itu sudah berlalu, dan sekarang fokus kita ada ke masa depan. Kita menatap kualifikasi putaran keempat, saudara-saudara, karena ini nanti drawingnya baru akan dilakukan tanggal 17 Juli. 17 Juli 2020. 2020 berapa ya? 25 di Osaka, rencananya begitu ya, di Osaka di Jepang. Tapi kan nggak tahu, kadang ada manuver-manuver atau lobby-lobby dari negara Arab ini yang bikin garuk-garuk kepala lah. Itu bisa berubah sewaktu-waktu dan ya bisa saja lebih menguntungkan mereka. Jadi ini nanti akan drawing baru akan dilakukan, kemudian pertandingannya akan digelar tanggal Oktober. Nanti akan ada match day pertamanya itu tanggal 8 Oktober, match day kedua tanggal 11 Oktober, match day ketiga tanggal 14 Oktober. Jadi hanya ada waktu 3 hari dari satu pertandingan ke pertandingan lain, dan dengan setiap satu grup yang berisi 3 tim dan hanya bertanding 2 kali, itu otomatis tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada lagi yang belajar itulah. Belajar. Masa belajar terus? Kalau kata Bang Benyamin, latihan mulu, juara kagak. Kira-kira begitu. Masa belajar terus, ujian nggak pernah lulus. Kira-kira seperti itulah. Itu nanti 3 pertandingan seperti itu tidak boleh ada kesalahan. Itu harus pertandingan matchday pertama, matchday kedua, itu harus menang. Matchday ya 2 pertandingan kan, matchday ketiga kan nanti kan kalau dalam grup genap gitu kan berarti ada satu tim yang untung. Misalnya dia matchday pertama dia main, matchday kedua dia istirahat, baru lagi matchday ketiga, atau dia memulai dari matchday kedua kemudian matchday ketiga. Nah, inilah faktor non teknis seperti inilah yang akan menjadi musuh terbesar tim nasional Indonesia nanti di putaran keempat. Melihat secara kualitas siapapun lawan kita, apakah Arab Saudi, apakah Irak, apakah Oman, apakah Qatar, apakah Uni Emirat Arab, ini
menurut saya itu 50-50, saudara-saudara. Menurut saya itu 50-50, kemudian peluangnya itu juga 50-50 lah. 50-50, secara kualitas itu tidak berbeda jauh lah. Beda seperti ketika kita bertemu Jepang, memang kualitas walaupun lapis ketiga juga kualitas Jepang bagus. Bertemu Australia itu memang mereka kualitasnya bagus. Ketemu Iran, itu kualitasnya memang mereka bagus. Uzbekistan, wah itu kualitasnya bagus. Wah itu Yordania, itu juga kualitasnya bagus. Tetapi yang tim-tim ini, yang lolos ke putaran keempat ini kualitasnya ya setara sajalah. Tidak terlalu istimewa. Rata-rata saja. Dan menurut saya secara teknis, kita bicara secara teknis itu kualitasnya itu punya peluang kalau kita bicara secara teknis. Secara kualitas individu permainan kita, secara kualitas tim kita itu ada peluang lah, saudara-saudara. Ada peluang di situ. Apakah nanti kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia, misalnya menjadi juara di grup, atau kita akan menjadi runner up kemudian tampil di putaran berikutnya. Karena nanti kalau dengan sistem seperti ini tuh kemungkinan selisih gol itu juga akan sangat menentukan, karena kan hanya ada juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. 2 juara grup itu akan menjadi tim ke-7 dan tim ke-8 Asia yang tampil di Piala Dunia 2026, dan hanya ada 2 tim runner up itu nanti akan bertemu untuk mendapatkan tiket playoff interzone. Nah, itu dalam sistem seperti ini tidak boleh ada kesalahan. Jumlah gol itu juga nanti akan penting, karena bisa saja saudara-saudara nanti itu penentuan lolos tidaknya sebuah tim itu akan ditentukan dari selisih gol. Karena ini timnya cuma 3, walaupun ada 3 dan 2 pertandingan. Jadi ini bisa saja ditentukan oleh selisih gol atau head to head-nya lah. Secara teknis itu seimbang, setara. Nah, justru yang paling kita waspadai adalah faktor non-teknisnya, saudara-saudara. Faktor non-teknis itu, saudara-saudara, itu yang paling berat faktor. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, ini nanti ada kemungkinan ditentukan oleh selisih gol. Ada kemungkinan ditentukan oleh head-to-head. Tim yang bertanding ini, di antara 3 tim ini, itu ada kemungkinan. Bahkan ada kemungkinan juga bisa drawing lagi. Diundi pakai koin. Nah, itulah makanya faktor non teknis. Dan selain faktor non teknis itu, makanya hati-hati dengan kompetisi seperti ini. Apalagi nanti kemungkinan besar akan main, kita yang lawan kita adalah tim-tim dari Arab. Kita akan bermain kemungkinan besar di Arab juga, di Timur Tengah sana. Itu biasanya banyak sekali faktor non teknis, entah wasit, entah video asisten referee yang tiba-tiba error, entah macam-macam lah, entah perubahan aturan yang mendadak, entah ya macam-macam, saudara-saudara. Dan itu membutuhkan mentalitas yang paling penting dan fokus di sini. Makanya saya kemarin dan sampai sekarang pun saya masih mengkritik itu yang kemarin ada setelah kemenangan dari Cina, kemudian berpesta di rumah presiden, kemudian diberikan apresiasi berupa jam tangan Rolex. Itu menurut saya, kan saya sudah mengatakan itu salah momentumnya, kecuali target kita memang lolos ke putaran keempat. Kalau target kita lolos ke putaran keempat, ya boleh, ya nggak apa-apa dikasih. Tetapi kan saya nggak tahu ya apakah kita ingin tampil di Piala Dunia. Nah, kalau kita ingin tampil di Piala Dunia, ya nanti targetnya kalau hadiahnya itu setelah lolos ke Piala Dunia, mau dikasih duit 1 triliun juga silahkan, ikhlas. Saya nggak mempermasalahkan itu duit apa enggak. Yang penting momentumnya saja. Lihat saja yang dilakukan oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Itu dia memberikan semua pemain nasional Uzbekistan itu mobil listrik, saudara-saudara, BYD. Mobil listrik BYD setelah lolos ke Piala Dunia. Setelah Uzbekistan lolos ke Piala Dunia, itu dia diberikan mobil listrik. Sementara Irak, Asosiasi Sepak Bola Irak, itu dia menulis surat permohonan maaf karena tim nasional Irak hanya lolos ke putaran keempat. Itu saudara-saudara, bayangin, itu sesuatu yang berbeda, sikap mental yang berbeda antara tim nasional Indonesia, tim nasional Uzbekistan, dan tim nasional Irak yang memperlakukan putaran keempat dan tiket Piala Dunia itu secara berbeda.
Mentalitas ini penting, saudara-saudara. Mentalitas ini penting. Masalahnya kan sekarang ini pemain Indonesia itu ada kecenderungan, ini mohon maaf ya, ini ada kecenderungan jago kandang. Jago kandang. Kita kalau main di kandang itu sudah kayak, wah kayak Real Madrid lah mainnya lah. Tapi kalau main di tandang itu, ya, begitulah saudara-saudara, Anda lihat sendiri. Nah, ini menurut saya harus dirubah mentalitas. Karena kenapa itu Indonesia bisa menjadi tim yang jago kandang? Karena kita terlalu sering bermain di kandang. Mulai dari level junior, kita jadi tuan rumah Piala AFF U16, kualifikasi Piala Asia U17, U19, U20, U23, apalagi senior juga. Kita selalu FIFA Matchday kita berusaha untuk menjadi penyelenggarakan pertandingan di kandang. Ya, itu secara finansial, secara bisnis, komersial memang menjanjikan, kita dapat duit dari situ. Tetapi secara mentalitas pemain, secara sepak bolanya itu tidak terlalu menguntungkan bagi saya, saudara-saudara. Menurut saya nggak tahu kalau menurut orang lain, setiap orang punya pendapat lah, bebas. Itu tidak menguntungkan, saudara. Ada baiknya itu nanti FIFA Matchday edisi September itu kan kita katanya mengundang Lebanon dan Kuwait. Kalau bisa sih usul saya, kita nggak usah main di Indonesia, main di Lebanon sana, di Beirut, atau main di Kuwait sana, supaya kita juga terbiasa untuk main away. Apalagi itu dua negara Timur Tengah, dua negara Arab juga. Kita akan merasakan juga atmosfernya di sana itu seperti apa. Itu usul saya. Boleh diterima? Ya, alhamdulillah. Tidak juga tidak masalah, nggak usah ngirim buzzer. Untuk menyerang. Ini hanya sepak bola, bukan, nggak ada urusannya sama bagi-bagi jabatan politik, nggak ada. Jadi itu usul saya. Kalau setuju ya silahkan, kalau tidak apa. Karena ini penting sekali untuk membiasakan pemain itu memiliki mental bagus, membiasakan pemain itu untuk berusaha bermain tandang. Karena ada kecenderungan pemain kita itu kalau main di kandang itu luar biasa. Tetapi kalau sudah main tandang, ya contohnya waktu melawan Jepang lah, waktu melawan Australia lah. Australia itu yang paling jelas itu, kita wah pede banget tuh. Ternyata juga hancur lawan Jepang, apalagi padahal di eranya Sintayong kita kalah juga telak lawan Jepang 4-0 sama berapa? 4-1 atau 3. Tapi waktu itu di eranya Sintayong kita masih memberikan perlawanan. Masih ada shoot on goalnya, masih ada. Jepang itu kerepotan, bingung membendung serangan-serangan. Ya, Yakob Cayuri mainnya waktu itu lumayan bagus. Ragnar Uratmangun juga bagus waktu itu ya. Tetapi ya sekarang ini yang kemarin itu memang benar-benar aduh, kualitasnya beda, saudara-saudara. Walaupun Jepang yang dulu main tim utama di Piala Asia maupun yang di putaran pertama, sekarang lapis ketiga. Itu saudara-saudara yang paling penting. Selain tadi yang saya bilang kita belajar untuk bermain tandang, yang paling penting adalah perasaan di dalam tubuh kita, dalam diri kita, baik pemain, pengurus, pemerintah maupun supporter itu nggak usah jumawa lah, tetap kita down to earth, menginjak bumi, nggak usah sombong. Makanya saya selalu berkali-kali mengatakan, nggak usah Anda teriak-teriak King Indo, King Indo, King Indo, King Indo, nggak usah main king-kingan, nggak usah seperti itu, nggak usah juga merendahkan negara lain, membanding-bandingkannya dengan negara lain, dengan negara tetangga kita, Zimbabwe, Uganda, mana lagi Gabon. Nggak usah seperti itu, nggak usah. Itu terkesannya, walaupun mereka juga melakukan itu, membanding-bandingkan, menghina kita, nggak usah dilayani, santai aja gitu loh. Kita fokus saja pada tim nasional kita, fokus saja pada cara bermain di lapangan, fokus saja pada apa yang harus dilakukan di pertandingan, fokus ke sepak bolanya, nggak usah terlalu banyak gimmick. Karena ya PSSI sendiri juga terlalu banyak main gimmick. Ya ketua umumnya juga terlalu banyak gimmick. Saya nggak tahu motivasinya apa, tetapi ya nggak usah kayak begitu. Fokus aja, karena itu yang paling penting. Karena itu sekali lagi kita ini belum mendapatkan apa-apa, belum ada tiket Piala Dunia yang didapatkan. Kita baru lolos ke putaran keempat, dan tantangan di putaran keempat itu juga pasti akan lebih berat, lebih baik, lebih menakutkan, lebih butuh perlakuan yang khusus lah saudara-saudara. Apalagi nanti di bulan Oktober itu kemungkinan di sana juga sudah mulai cuacanya nggak panas sih, agak sedikit sejuk. Nah itu bisa menjadi pokoknya down to earth lah, nggak usah sombong, nggak usah kuar-kuar.
Terakhir saudara-saudara, terakhir saya berharap sih ini wacana kayak begini nih direspon biasa-biasa aja, nggak usah lah ngirim buzzer untuk berkomentar yang jelek-jelek, menghina-menghina. Karena ini juga bagian dari berwacana sepak bola itu kan harus ada pro dan kontra. Kalau semuanya pro itu juga nggak bagus, semuanya kontra itu juga bagus. Jadi harus ada balancing, harus ada kritik, harus ada masukan selama konteksnya adalah konteks sepak bola. Ini konteksnya sepak bola itu olahraga, fair play, sportif. Nggak ada urusannya keurusan politik, nggak ada urusannya minta jabatan, minta apa, enggak. Ini murni urusan sepak bola, urusan fair supaya tim nasional ini bergaung. Karena siapa sih yang nggak ingin melihat tim nasional Indonesia lolos ke Piala. Semuanya saudara-saudara, semuanya mau dari para pemerintah maupun oposisi, semuanya ingin melihat tim nasional itu bermain di Piala Dunia. Tetapi kan untuk mencapai Piala Dunia itu ada proses yang harus dilalui, harus ada pertandingan yang dijalani, dan untuk menjalani pertandingan itu butuh konsentrasi, butuh fokus. Jadi pemain nggak usah diganggu oleh hal-hal di luar sepak bola yang nggak penting, yang nggak ada urusannya dengan sepak bola. Safari ke pejabat, kemudian pemotretan iklan, roadshow ke televisi, talkshow ke podcast-podcast yang besar-besar di YouTube itu nggak usah. Biarkan mereka konsentrasi, fokus, kembali ke klub masing-masing. Sekarang lagi liburan musim panas, yang nggak punya klub ya silahkan mencari klub baru di bursa transfer musim panas. Kemudian nanti berkembang, bermain lagi di kompetisi mulai bulan Agustus. Kemudian ya September ada FIFA Matchday, Oktober. Nah, kayak begitu aja. Jadi santai aja lah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita tadi berimajinasi lah, berandai-andai, membahas kira-kira skenario lah. Kita memprediksi kira-kira tim nasional Indonesia ini nanti di putaran keempat ini akan menghadapi lawan yang seperti apa. Lawan yang seperti apa ini karena Indonesia ini nanti akan dikeroyok, dikurung, dikepung oleh 5 negara Arab. 5 negara Arab di putaran keempat, dan kemungkinan besar itu tuan rumahnya tidak jauh dari Arab Saudi atau Qatar, atau ya kalau meleset sedikit perkiraan ya Uni Emirat Arab. Kalau Irak ya saya rasa enggak lah, negara lagi kayak begitu sih masa iya. Kemudian Oman juga saya rasa enggak kemungkinan besar enggak. Jadi ada kemungkinan Arab Saudi atau Qatar, saudara-saudara. Arab Saudi dan Qatar, bisa Arab Saudi atau Qatar, atau Arab Saudi dan Qatar. Atau juga mungkin meleset-melesetnya ya Uni Emirat Arab. Itu karena 3 negara yang punya kekuatan finansial luar biasa. Apalagi Arab Saudi dan Qatar juga sudah berkali-kali jadi tuan rumah dan akan terus menjadi tuan rumah sesuka hatinya FIFA. Itu sudah. Dan nantinya ini akan ada 2 grup. Setiap grup berisi 3 tim, dan setiap tim akan bertanding 2 kali, saudara-saudara. Pada matchday pertama itu 8 Oktober, matchday kedua 11 Oktober, dan matchday ketiga 14 Oktober. Jadi hanya punya waktu yang singkat. Hanya waktu yang singkat. Berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 3 hari. 3 hari sebelum dari satu pertandingan ke pertandingan lain dengan tekanan tensi yang ketat. Dan ya kalau menurut saya secara kualitas, saudara-saudara, kalau kita melihat pemain Arab kita sudah kalahkan mereka kan. Irak kita kalah dari Irak kalau Irak. Kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, saya rasa 50-50 lah secara teknis. Secara teknis kualitas di lapangan itu 50-50. Yang harus kita cemaskan adalah faktor non teknis di luar pertandingan itu. Di luar pertandingan itu adalah faktor non teknis yang menurut saya itu harus
benar-benar diperhatikan. Karena ya kita tahulah kalau pertandingan-pertandingan melawan tim-tim Arab itu selalu saja ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Selalu saja ada invisible hand. Selalu saja ada yang aneh-aneh lah saudara-saudara. Apakah itu menyangkut masalah regulasi yang kemudian mendadak berubah? Apakah itu terkait dengan faktor-faktor wasit misalnya, VAR atau apapun itu. Nah, itu terkadang banyak faktor seperti itu dan ini benar-benar harus kita waspadai secara non-teknis dan itu butuh persiapan mental yang bagus. Makanya saya sarankan FIFA Matchday edisi September itu ada baiknya kita mainnya di kandang lawan. Nah, kalau kita tadi mengundang Lebanon dan Kuwait, ada baiknya kita main aja di sana sekaligus untuk menjajaki suasananya kayak apa main di Arab. Begitu saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain, saudara-saudara. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!